Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kalau pagi ini torang masih ada dengan tubuh yang sehat, yang kuat diberkati Tuhan. Torang boleh ada pagi ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang patorang, Tuhan Yesus so jaga patorang. Sampai hari ini torang boleh mau beribadah pa Tuhan. Walaupun torangnya tidak datang ke gereja, torang boleh beribadah di rumah. Nah, mari sama-sama torang mau mengatakan, selamat pagi Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Tuhan, semua tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Ya, mari torang mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Torang berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua agar supaya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, torang masih tetap mau memuji Tuhan. Adik-adik enci undang bangkit berdiri. Torang sama-sama mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kasih Tuhan Yesus buat orang sangat baik. Kasih Tuhan lebih dalam dari laut, lebih lebar, lebih tinggi dari gunung. Torang sama-sama mau menyanyi itu lagu bertambah-tambah dalamnya. Duduk semua. Saat ini torang mau siapkan torang pe hati untuk torang mau dengar cerita firman Tuhan. Ya, sebelum torang mau dengar cerita firman Tuhan, torang mau menyanyi satu lagu yang bilang firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Shalom adik-adik. Adik-adik, so siap mau dengar cerita firman Tuhan? Sekarang torang semua dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, mari torang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk lagi boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan kuasai hati kami, agar supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, masih ingat dengan engku? Jangan-jangan karena so terlalu lama tinggal di rumah, adik-adik so nak kenal lagi Pak engku. Atau bahkan adik-adik ada yang so nak kenal dengan adik-adik teman-teman sekolah minggu. Jangan sampai ya adik-adik so nak kenal lagi dengan engku, enci, bahkan adik-adik teman-teman sekolah minggu. Atau bahkan ada yang karena so terlalu lama tinggal di rumah, kung so jarang ibadah, dorang so nak kenal dengan siapa itu Tuhan Yesus. Jangan jadi sama dengan ini dua murid Tuhan Yesus yang akan engkau ceritakan saat ini. Adik-adik dengar baik-baik ya. Di hari itu ada dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang jaraknya kira-kira 7 mil dari kota Yerusalem. Wah, lumayan jauh ya jaraknya adik-adik. Di perjalanan, murid-murid itu bercerita tentang suatu berita yang menghebohkan yang terjadi baru-baru ini di Yerusalem. Ketika mereka sedang bercerita, tiba-tiba ada seorang yang datang mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Siapakah orang itu? Apakah adik-adik tahu siapa orang itu? Ya, benar. Orang itu adalah Yesus. Tapi saat itu murid-muridnya tidak mengenalnya karena mereka terlalu bersedih karena merasa ditinggalkan oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apa yang sementara mereka bicarakan itu. Lalu murid-murid itu pun menceritakan tentang apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret, di mana Yesus yang mereka anggap sebagai nabi yang berasal dari Allah, tetapi oleh imam-imam kepala dan para pemimpin mereka telah menyerahkannya untuk disalibkan. Tetapi 3 hari kemudian Yesus dikabarkan telah bangkit oleh para perempuan-perempuan dan juga teman-teman mereka yang lain yang pergi ke kuburnya. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka bahwa semuanya itu memang harus terjadi, sebab Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya, seperti yang telah dikatakan dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Ketika mereka sudah tiba di Emmaus, mereka pun mengajak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat mereka sedang makan bersama, murid-murid itu melihat Yesus mengambil roti. Yesus berdoa serta memecah-mecahkan roti itu, lalu membagi-bagikannya, sama seperti yang biasa Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Barulah saat itu murid-murid itu sadar dan kenal bahwa ternyata orang yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus.
Tapi baru saja mereka mengenalnya, Yesus sudah menghilang dari hadapan mereka. Kemudian mereka pun cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa mereka telah melihat Yesus dan bersaksi bahwa Yesus telah bangkit. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Bagaimana caranya supaya adik-adik bisa kenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, adik-adik harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa. Karena lewat berdoa, adik-adik bisa bercerita secara langsung dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Karena lewat membaca Alkitab, adik-adik bisa tahu tentang Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus ingin adik-adik buat di dalam kehidupan adik-adik. Yang keempat, adik-adik harus rajin beribadah kepada Tuhan. Karena lewat beribadah, adik-adik bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus dan lebih dekat dengan sesama orang yang percaya. Dan kalau adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka adik-adik harus menceritakan kepada semua orang, baik papa, mama, kakak, adik, oma, opa, dan teman-teman, bahkan kepada semua orang yang adik-adik temui, bahwa Yesus yang adik-adik kenal adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa semua orang. Dan dialah Allah yang hidup, supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Demikianlah cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi, kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, lewat firman Tuhan ini kami boleh diajarkan untuk boleh menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Agar supaya lebih banyak lagi orang yang bisa kenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, torang semua mengakhiri torang beribadah di pagi hari ini. Mari torang sama-sama katakan, Tuhan Yesus itu sayang pat torang. Biar torang masih kecil, Tuhan Yesus sayang pat torang. Sama-sama torang menyanyi, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku
Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menuntun, menyertai akan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh menyanyi, kami boleh memuji Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami yang masih kecil, biar cerita firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami. Cerita firman Tuhan itu boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu sayang bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Walaupun kami masih kecil, Tuhan Yesus sayang pada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.